8040230136. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Clarissa Putri Valentina dengan NIM 8040230107. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadia Pardede dengan NIM 8040230430. Halo semuanya, nama aku Litwina Laudia Esperanza Hutayan dengan NIM 8040230300. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mawar Afriya Putri dengan NIM 80402301. Guys, saat ini kami berada di Akapon. Kami di sini akan mewawancarai salah satu staf di Akapon untuk mewawancarai bagaimana cara kerja di Akapon ataupun sistem Akapon. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya, kami sekarang lagi ada di Akapon. Kami di sini lagi bersama salah satu staf di Akapon yaitu Karani. Rani. Oke, pada hari ini kami akan mewawancarai beberapa pertanyaan singkat dari kami mengenai Akapon kepada Kak Rani. Untuk pertanyaan pertama boleh disampaikan. Di sini kamu nanya profil singkat tentang Akapon, Kak. Bisa dijelasin tidak secara singkat nama usaha dan bidang usaha yang dijalankan di Akapon? Kalau untuk nama usahanya itu Akafon. Nah, itu Akafon itu dari bos itu punya bapak namanya Aka. Nah, kalau untuk berdirinya itu sejak 2005. Tujuan utama dan usaha dan visi misi usaha ini apa? Tujuan utamanya pastinya untuk semua ini sih Kak, untuk kemajuan sesama juga ya. Karena kan untuk Akafon itu baru ada di kabupaten aja. Nah, nextnya kedepannya kita juga pengen bisa sampai ke Jakarta, keluar kayak gitu. Nah, kalau untuk visi dan misinya itu pengen ya berkembang biar setiap orang tuh tahu Akafon itu apa. Kalau boleh tahu Kak, jumlah karyawan yang bekerja di Akapon pada saat ini? Kalau di store sini kita ada 4 karyawan, itu di luar dari sales. Target pasar di usaha ini apa Kak? Target pasarannya, kalau untuk target pasaran kita dari semua kalangan sih Kak, mulai dari anak-anak sampai orang tua, karena kan yang kita jual juga untuk semua tipe smartphone mulai dari 1 sampai ke 30 jutaan. Oke, pertanyaan selanjutnya itu ada di analisis proses bisnis. Nah, bagaimana sih proses bisnis utama dalam melakukan usaha ini, Kak? Misalnya dari produksi, pembeli, penjualan, serta pelayanan dari Akapon. Oke, kalau untuk produksi ya Kak, itu kita pembeliannya langsung dari pusat, jadi dari Sein. Untuk tiap pembagiannya itu ada khusus sales untuk pemesanan dari pusat. Nah, kalau untuk dari segi penjualanan, kita di sini Kakak untuk pemesanan dari kita itu nggak hanya datang ke store, kita juga bisa melalui COD maupun pengiriman sampai ke luar kota. Selagi masih di Indonesia itu kita pengirimannya free ongkir Kak. Nah, terus kalau untuk promosi, kita setiap hari itu pasti ada bikin konten promosi. Terus juga kita ada share juga untuk promosi mulai dari cafe di Instagram maupun di Facebook, dan kita juga ada toko online juga Kak, kayak mulai dari Shopee, Tokopedia, TikTok kita juga ada. Nah, terus itu juga untuk pembayaran COD juga kita bisa gitu. Lalu menurut Kakak nih, proses mana sih yang paling penting dalam menjalankan usaha Akapon ini, Kak? Pelayanan sih Kak. Pelayanan. Okay. Karena Akapon itu memang pengen setiap orang yang masuk ke sini tuh mau datang lagi ke sini. Oke. Ya. Terus SOP alur kerja secara sederhana di Akapon gimana sih Kak? Kalau untuk SOP mulai dari penampilan dulu ya kali. Kalau untuk dari penampilan itu kalau di sini kita wajib yang namanya grooming. Jadi kalau untuk di Samsung itu atau di Akapon kita ada standar grooming. Kalau untuk kayak di sini kan harus wajib pakai jas, sepatu putih, kalau bisa ya rambutnya dirapi, pokoknya penampilan yang nomor 1. Terus teknologi apa sih yang saat ini sedang digunakan oleh Akapon? Kalau untuk teknologinya kita kalau untuk buat konten itu pakai handphone aja sih Kak, handphone. Ya cuma handphone aja. Oke.
Terus kendala apa yang sering muncul dalam proses ngejalanin semua proses bisnis yang tadi udah kakak sebutin? Traffic. Lebih ke traffic sih kak, soalnya kalau untuk traffic kan ya kadang naik kadang turun ya, cuma kalau memang trafficnya lagi sepi itu kita biasanya lebih ini sih promosi ke luar-luar kayak gitu. Berarti yang paling penting promosi ya kak Iya, ya? betul, Oke. promosi. Oke kak, aku mau nanya lagi nih, informasi apa saja sih yang dibutuhkan dalam menjalankan operasi usaha di akun ini? Kalau untuk informasi pastinya kita butuh database konsumen sih kak. Dan database konsumen itu kita berdasarkan untuk setiap orang yang pembelian di sini kan maupun yang nggak beli itu kita selalu mintain kayak nomor telepon, namanya siapa. Nah jadi dari database itu kita kelola. Nah nanti dari database penjualannya kita juga bakal setor ke admin. Nanti untuk di sistem kita juga kebetulan sama bos juga pegang kayak gitu. Oke. Terus bagaimana sih cara kakak kayak mengumpulkan informasi di toko ya? Iya. Kalau untuk mengumpulkan informasi di toko itu biasanya kita memang lebih ke database sih kak. Jadi kayak misalnya nih kakak pembelian handphone ngajak teman kakak juga, nah itu kadang suka kita izin set juga nomornya. Jadi nanti kalau misalnya ada kendala untuk handphonenya ataupun ada yang mau ditanya bisa WA aja kayak gitu. Jadi kayak lebih ngejalin ikatan emosional ke konsumennya sih kak, biar dia bisa deket ke kita. Oke. Terus apakah ada informasi yang sulit didapatkan atau sering terlambat kak di sini? Kalau untuk informasi itu kita kadang kan nggak semua konsumen ya kak mau untuk informasi detail tentang data pribadinya. Palingnya kita megangnya informasi-informasi basic aja, yang penting kita punya nomor telepon atau database aja. Oke. Terus siapa aja sih yang membutuhkan informasi? Kalau untuk informasi mulai dari database itu kita semua pegang, mulai dari sales maupun admin ataupun ke bos langsung, karena itu di sistem. Oke. Di sini kami mau nanya soal bagian sistem dari Akun nih kan. Akun punya sistem kan kak. Iya. Jadi apakah sistem yang sudah dipakai di Akun yang ini sudah bekerja secara optimal? Kalau untuk secara optimal pasti masih ada kurangnya ya kak. Cuman untuk sejauh ini ya kita pasti ngasih pembaruan terus sih kak untuk kedepannya biar Akun terus tetap maju. Nah, Akun itu punya sistemnya kan kak? Mungkin ada kekurangan dari sistemnya ini? Kalau untuk kekurangan dari sistem itu biasanya kita kalau untuk lagi traffic tinggi kan kak kita suka jualannya banyak. Nah jadi kalau misalnya untuk pembelian di sini tuh kita ngordernya sebulan sekali. Kadang tuh terkendala sama stoknya sih kak. Beberapa tipe itu kadang stoknya kosong tapi konsumen banyak yang Kalau misalnya dikasih kesempatan ya untuk mengupgrade sistemnya atau misalnya dikasih kesempatan untuk kasih mau nambah fitur, mungkin fitur apa yang mungkin dari Akun minta ditambahin atau diupgrade? Kalau untuk di-upgrade itu mungkin dari segi kita pembelian untuk produk ya, karena kan ordernya sebulan sekali tuh, kita ordernya lebih banyak lagi. Terus juga untuk dari segi fiturnya mungkin ya lebih ke kita untuk pelayanan itu ditingkatkan lagi ke depannya kayak gitu sih kak. Berarti bagian pelayanan aja? Iya, lebih ke pelayanan aja. Kalau untuk promosi kita untuk setiap hari sih kita live terus jadi aman. Untuk pertanyaan terakhir kak, mungkin apakah Akun ini untuk memiliki kayak untuk rencana untuk ngembangin sistem bagian digitalnya itu? Pasti kak, pasti. Kita kan untuk kalau dulu kan di Akun itu palingnya kita cuma bisa pengiriman ataupun COD aja. Nah kalau sekarang kita udah mulai merambat nih, mulai ke aplikasi-aplikasi Tokopedia, Shopee maupun di TikTok kita juga udah bisa pesan. Nah kalaupun untuk konsumen yang nggak megang atau nggak pakai aplikasi online kayak gitu, kita juga bisa pembelian melalui DM, pembayarannya transfer. Dari saya ada pertanyaan tambahan lagi nih kak. Boleh nggak dijelasin contoh aktivitas sehari-hari dalam usaha ini? Kalau untuk aktivitas sehari-hari kita untuk satu orangnya itu kita ada target FO database konsumen kak. Jadi FO database konsumen ya dari database yang udah kita pegang kan. Nah terus juga untuk satu orang itu kita ada target konten juga. Jadi kita harus promosiin konten, terus juga live TikTok. Apakah semua tim terlibat dalam proses operasional? Iya betul. Nah ya tambahan ya kak, kalau untuk sekarang juga kita setiap harinya itu kita bakal mengunjungi instansi kayak bagian brosur ataupun promo kayak gitu. Terus kak, gimana interaksi antar anggota tim dalam menjalankan tugas? Kalau untuk interaksi kita biasanya lebih ke pembagian tugas sih kak. Jadi untuk setiap individu untuk hari-hariannya tuh kita udah ada tugas masing-masing. Oke kak, untuk pertanyaan selanjutnya itu kami mau bertanya mengenai
ada nggak sih Akapon ini aplikasi yang memang khusus untuk pembelian HP di Akapon gitu? Kalau untuk aplikasinya kita belum ada sih kalau untuk saat ini. Oke. Terus kalau misalnya untuk pengumpulan data customer dan karyawan database yang seperti kakak jelasin tadi, mungkin ada nama sistem atau masih manual melalui Excel? Kalau untuk kita itu sistem by database konsumen kan masukinnya dari login post di data ini Kak untuk pembelian invoice dari invoice konsumen. Cuma kalau untuk untuk pembelian dari aplikasi kita belum ada. Kalau data karyawan juga sama dari post login tadi. Post login tadi. Itu cuma dipegang sama karyawan aja. Oh gitu, berarti nggak dipegang dengan yang lain? Iya. Nah, ini Kak ada tambahan sistem apa yang dibutuhkan Akapon untuk kedepannya? Kalau untuk sistem untuk kedepannya sih aku harapannya pengen punya aplikasi sih Kak. Jadi untuk konsumen tuh start mau pembelian ataupun lihat promo bisa langsung dari aplikasi ini. Oke, baiklah teman-teman, demikian wawancara singkat dari kami bersama Kak Rani di Store Akapon. Bye-bye.